Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita semua. Pada saat ini kita akan, hari ini gereja Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, kita sekalian merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan tema sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan jemaat Tuhan, biarlah dengan tema perayaan Natal kita pada saat ini, kita kemudian bisa mengerti, memahami maksud, pesan, keinginan Tuhan Yesus bagi kita semua. Itulah melanjutkan mengerjakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan untuk itu, sebelum kita mulai, pertama-tama tentu saja terima kasih untuk panitia yang sudah mempersiapkan acara perayaan Natal pada saat ini. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah berpartisipasi, doa, dana untuk terlaksananya perayaan Natal kita pada sore hari ini. Kali ini kita melaksanakan perayaan Natal di gedung gereja. Biasanya kita melaksanakan di luar, ya. Dan karena kita melaksanakan di gedung gereja, sepertinya sedikit bersesak ria, ya. Tapi kita percaya Roh Tuhan akan bekerja, memberkati kita semua. Barangkali beberapa orang tidak dapat tempat duduk, beberapa orang sebagian dan yang lain dapat tempat duduk. Kalau datang lebih awal pasti dapat tempat duduk, yang datang belakangan tidak dapat tempat duduk. Tapi yang pasti Tuhan Yesus ada bersama dengan kita di sini. Amin. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita buka hati kita untuk Tuhan Yesus menjamah dan memberkati kita melalui semua atau melalui bagian-bagian daripada ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu, sekali lagi selamat merayakan Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama, kita akan buka dalam doa ibadah perayaan Natal kita pada saat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada saat ini hati kami penuh dengan syukur untuk apa yang Engkau telah perbuat bagi kami sekalian, pribadi lepas pribadi. Pertama-tama Engkau telah memberkati kami dengan berkat anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Dan kami berterima kasih untuk karya-Mu ya Allah bagi kami. Dan kami berterima kasih kalau pada saat ini kami kembali boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, biarlah melalui perayaan Natal pada saat ini, sekalian kami jemaat Tuhan semakin mengerti maksud Tuhan atas kehidupan kami. Dan kemudian mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam dan melalui kami, sehingga Tuhan Engkau semakin dimuliakan di dalam kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, untuk itu kami segera akan mulai ibadah perayaan Natal ini. Kami berdoa, memberkatilah untuk semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Mulai daripada tim dance, tim pemuji, tim dancer, tim musik. Hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungan kebenaran firman Tuhan. Bagian usher yang sudah melayani lebih awal. Dan juga tim multimedia, sound system Tuhan. Mari Engkau memberkati. Semua yang akan ambil bagian dalam pelayanan, persembahan-persembahan spesial, Tuhan memberkati. Dan terutama biarlah semua kami yang hadir pada saat ini, sekaliannya kami dijamah. Tidak ada satupun yang tidak dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Setiap pribadi diberkati oleh Tuhan. Akan ada sukacita yang mengalir secara melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami pulang nantinya, kami pulang dengan sukacita yang melimpah-limpah. Kami pulang dengan berkat yang indah dari sorga yang Tuhan anugerahkan lewat ibadah ini. Terima kasih. Kami berdoa dan kami habiskan ibadah perayaan Natal dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua kita yang percaya kepada Tuhan bersama mengatakan amin, amin, amin. Dipersilakan duduk.
Haleluya, beri kemuliaan nama Tuhan. Kurang semangat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, luar biasa, hari ini kita dipenuhi sukacita, amin. 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 Oma Luis udah semangat, kita harus lebih semangat lagi buat puji nama Tuhan, amin. Jangan mau kalah sama Mama, amin. Amin. Haleluya. Oke, kita mulai dengan pengumuman Bapak Ibu sekalian. Yang berplat nomor, mobil berplat nomor 2304 DP PZA. Boleh diminta tolong untuk memindahkan kendaraannya karena menutupi yang berjualan di depan. Oke, saya mau menyapa sekali lagi. Shalom. Mana suaranya? Shalom. Kurang semangat nih. Shalom. Beda ya. Saya percaya kalau kita dipenuhi sukacita, amin. Yang percaya dan bersukacita tolong angkat tangannya. Haleluya, semuanya bersukacita. Kita mau mulai ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau katakan sama Tuhan, kita mau bergembira. Mau katakan sama, hai dunia gembiralah. Yesus Tuhan. Kita mau rayakan bahwa dia lahir buat kita, amin. Kita katakan sama-sama. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu
sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, Mari rayakan. mari rayakan.
Amin. Mari semangat memuji Amin. nama Tuhan, amin. Amin. Jemaat boleh dipersilakan duduk. Kita mau Menyaksikan persembahan spesial. mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal. Shalom, Bapak Ibu sekalian, selamat sore, selamat menikmati kasih karunia Tuhan pada sore ini. Baik, saya mewakili Panitia Natal, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan dan semua, mungkin ada yang baru pertama kali dan semua juga yang hadir pada kesempatan ini. Kita bisa merayakan perayaan Natal kita pada tanggal 17 pada sore ini. Semua karena pertolongan Tuhan ya. Kita boleh merayakan pada sore ini dengan pertolongan Tuhan dan juga saya mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh jemaat Tuhan dan juga saudara-saudara kita yang sudah ambil dalam janji iman untuk perayaan Natal kita pada tanggal 17 ini boleh terlaksana dengan baik dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan persembahan janji iman yang Bapak Ibu sekalian sudah berikan. Sekali lagi juga untuk perayaan Natal ini masih ada kekurangannya ya. Kalau kita lihat kiri kanan sampai ke belakang itu udah full, ada yang berdiri ya. Ya, saya percaya ini kekurangan kami. Jadi sekali lagi walaupun dengan segala keterbatasannya, saya percaya bahwa sukacita kita tetap melimpah-limpah dalam kehadiran Bapak Ibu sekalian. Demikianlah kata sambutan saya. Terima kasih, selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Peace be still, still, still on this night.
24 Desember tahun 2023 ibadah kita hanya satu kali, yaitu pukul 6 pagi. Kedua, mari dukung dalam doa ibadah tutup tahun kita yang dilaksanakan Minggu tanggal 31 Desember tahun 2023 pukul 7 malam. Dan ibadah hanya dilaksanakan satu kali saja. Tiga, kami juga terus mengingatkan bahwa kita akan melaksanakan ibadah family weekend dari tanggal 24 sampai dengan 28 Desember tahun 2023 yang akan dilaksanakan di Salatiga dan Yogyakarta. Mari Bapak dan Ibu sidang jemaat Tuhan kita sama-sama mendaftarkan diri kita untuk ikut dalam acara family weekend dengan biaya Rp1.500.000 setiap orang. Bapak dan Ibu sidang jemaat bisa mendaftar langsung dengan Ibu Anneke, Ibu Lydia, dan Kak Mita. 4. Seluruh kegiatan gereja kaum wanita, kaum pria, konsel karito untuk sementara diliburkan dan akan kembali beribadah bulan Januari minggu kedua. Sekian pengumuman minggu ini, Shalom. Di sebuah ruangan pertemuan komunitas rohani atau Kersel, terdapat 10 anak rohani dan pemimpin mereka yang berdiri di tengah ruangan dengan kitab suci yang mereka pegang dengan perhiasan Natal yang sederhana dan indah. Kita mau saksikan drama singkat dari anak-anak GTC. Terima kasih. Oke teman-teman, kita tutup Alkitabnya, kita sudah selesai. Tapi minggu depan jangan lupa kita datang lagi untuk ibadah. Minggu depan kita akan banyak membahas tentang Natal. Makna Natal, bahwa Natal bukan hanya tentang ngomongin pohon Natal, hadiah Natal, tapi tentang cintanya Tuhan kita, Yesus. Dia mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Oke, sebelum kita pulang mungkin ada yang mau tanya? Saya Kak, Ya, Kak Daniel, kenapa sih Natal itu spesial banget? pertanyaannya bagus banget. Kenapa Natal spesial? Tadi kakak sudah kasih tahu bahwa Natal itu ngomongin tentang cinta Tuhan. Tuhan kita Yesus, dia mau datang ke dalam dunia untuk mengampuni kita, untuk menyelamatkan kita yang terhilang. Teman-teman, gimana ya kalau misalkan liburan Natal, liburan kita jalan-jalan aja? Bener juga tuh, jalan-jalan Natalan kita. Jalan-jalan ke pantai lah kita. Iya boleh, nanti kita pertimbangkan. Yeay, asik jalan-jalan kita. Yeay. Kak Daniel, saya mau nanya, gimana sih caranya kita menahan godaan dari dunia? Ya elah Mon, kita lagi bahas liburan ini. Tahu lu Mon, gak asik lu. Udah nggak usah dijawab Kak Daniel. Mending kita bahas buat liburan Natal. Teman-teman nggak boleh begitu. Simon teman kita juga dan pertanyaannya juga bagus kok. Ah ribet, yaudah yuk bubar yuk guys. Mending kita sama Baremel aja. Ayo. Ya. Akhirnya di komunitas rohani tersebut atau Kersel satu persatu meninggalkan tempat persekutuan. Simon yang tadinya bertanya kini sudah kehilangan moodnya. Mon, kamu sudah mau pulang? Iya Kak Daniel, saya pulang aja lah. Oh tapi tadi pertanyaanmu belum kakak jawab. Udah nggak apa-apa lah, besok-besok aja itu. Oh begitu, ya udah hati-hati ya. Dimulai di luar gedung Kersel. Setelah pertemuan sebelumnya, Simon terlihat bersama dengan teman-teman yang nakal di sekitar gedung itu, membawa sebotol minuman keras dan mereka tertawa terbahak-bahak. Ini saat yang tepat buat lu minum, Mon. Nih, minum, Mon. Sikat, Mon, gak usah mikirin aturan komunitas rohani. Iyalah boy, kita di sini tuh asik-asik aja boy daripada teman-teman lu yang sosokan rohani itu. Nggak apa-apa lah ya, nyoba sekali-sekali doang. Mon,
Gue bilangin ya Mon sama lu ya Mon. Tuhan tuh cuma peduli sama orang yang rajin ibadah sama berdoa doang. Modelan kayak kita gak bakal dipeduliin. Tahu lu kalau mau nakal sekalian, nggak usah setengah-setengah kayak kita dong. Iya, mending kita asik-asik aja di sini mabuk-mabukan. Tapi lu pada pernah mikir gak sih? Lu pada bakal masuk surga apa enggak? Gue bilangin lagi sekali lagi nih Mon. Itu tuh orang Tuhan cuma peduli sama orang yang rajin ibadah sama berdoa. Tuh gue ingetin sekali lagi. Sama kayak kita tuh gak bakal dipeduliin. Berat. Iya Mon, deh kita asik-asik aja dulu dong Mon. Lupain aja semuanya. Bener juga ya lu pada. Mending kita happy-happy di sini. Simon dan teman-teman yang nakal tertawa bercanda sambil meneguk minuman keras. Daniel yang berjalan sendiri di sekitar kota bertemu dengan teman-teman Kersel. Halo teman-teman. Halo, Kalian tahu kondisi Simon nggak? Dia Iya. selama ibadah kenapa nggak ada ya? Oh iya Kak, kita juga jarang lihat ya. Iya. Kemarin sih aku sempat ketemu buat ngajak mereka ke Kesel lagi, cuman merekanya nggak mau. Iya nggak apa-apa. Mana tahu dia butuh bantuan kita. Kakak hanya cemas saja supaya di minggu-minggu selanjutnya dia bisa datang sama-sama untuk ibadah sama kita. Ah, ya udah deh Kak, nanti kalau kita ketemu kita kasih tahu ya. Iya, makasih. Nanti kakak juga akan usaha mengajak dia kembali. Oke, kita duluan ya Kak. Ya. Daniel melanjutkan perjalanannya. Di sebuah tempat terpencil, Simon dan teman-teman duduk merenung sambil merokok. Simon dan teman-teman melihat mereka mempertimbangkan dan bingung, dan kebetulan Daniel sedang berjalan dekat mereka. Halo teman-teman. Gimana? Halo Mon, sudah lama nggak ketemu. Kamu kemana aja? Kak Daniel. Ya Kak, kami di sini lagi merasa bingung dan merasa bersalah Kak. Bersalah, maksudnya gimana? Iya, akhir-akhir ini kita sering melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Mon, kakak kasih tahu ya, nggak ada manusia yang sempurna. Semua pernah melakukan kesalahan. Mau dia hamba Tuhan, mau dia jemaat awam, mau dia pegawai, petani, semua pernah ngelakuin kesalahan. Tapi ajaibnya, baiknya Tuhan kita, ketika kita melakukan kesalahan, dia akan kasih kesempatan kedua, ketiga, dan keempat ketika kita berbalik kepadanya. Tapi apa mungkin Tuhan mengampuni dosa-dosa kita? Kita udah terlalu banyak. Terlalu banyak, gak ada kata terlalu banyak bagi Tuhan. Ketika kita bertobat, dia akan mengampuni kita, Mon. Mungkin kita juga udah terlalu jauh untuk kembali. Tuhan mungkin udah malas melihat kita. Kakak jadi ingat satu teks di Alkitab yang ngomongin bahwa anak manusia yaitu Tuhan Yesus, dia datang ke dalam dunia untuk mencari menyelamatkan yang hilang. Jadi Tuhan jelas sekali dia datang untuk mencari menyelamatkan yang hilang. Ketika kita melakukan kesalahan, dia nggak abai, dia nggak cuek, tetapi dia mau mengajak kita kembali ketika kita bertobat kepadanya, Mon. Udahlah, cabut-cabut. Loh. Daniel yang sedang mempersiapkan dirinya untuk sharing dengan anak-anak rohaninya, Oke teman-teman, kita mau mulai ibadahnya. Gimana keadaannya, semua sehat? Sehat Bang. Oke, kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 2 ayat 7. Permisi. Maaf Kak, apa kami udah telat? Oh nggak apa-apa Mon, lagian kami baru mulai juga kok. Silakan duduk, silakan duduk. Ya nggak apa-apa. Wah, selamat datang ya Simon dan teman-teman. Selamat datang semuanya. Sebenarnya kita juga minta maaf ya udah jahat sama kalian.
Iya, nggak apa-apa. Kami juga merasa bersyukur bisa kembali lagi bersama kalian di sini. Ya, ini menjadi bukti yang nyata bahwa Tuhan kita Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari menyelamatkan yang hilang. Kita doa dulu yuk. Mereka semua berdoa bersama dan merayakan kepulangan Simon dan teman-teman. Mereka merayakan keselamatan dan kebahagiaan bersama-sama. Ya, kita doa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat cinta kasih-Mu. Engkau datang menjadi manusia untuk mengampuni dosa kami dan menyelamatkan kami yang hina dan berdosa ini. Dengan demikian Tuhan, setepatnya lah kami juga ingin membagikan cinta-Mu kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, sehingga cinta-Mu dirasakan dan dialami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian drama singkat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Gimana Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, diberkati dengan drama singkat ini? Amin. Kita mau masuk ke dalam persembahan, kita mau bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menibahkan kami Tuhan di tempat ini Tuhan dengan kekuatan kesetan daripada-Mu Bapak. Bapak, sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan, biarlah tangan-tangan yang bisa memberi walaupun yang tidak bisa memberi Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan kami serahkan Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini Bapak. Kami mau serahkan persembahan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Kita mau menyanyikan satu lagu pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Nama-Mu ku hidup lagi, dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Ku. Para-pa-pa-pa-ra-ra, para-pa-pa-pa-ra-ra, para-pa-pa-pa-ra-ra. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, Kau adalah penolong kami yang setia Tuhan. Saat ku berjalan
Kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bilang sama Tuhan, saat kami berjalan Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kita mau bilang sama Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya Tuhan, Kau penolong yang setia. Glory bagimu, glory bagimu, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, glory bagimu, glory bagimu, haleluya, haleluya. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau agungkan nama-Mu Yesus. Kau penolong kami yang setia Tuhan, Kau penolong kami yang luar biasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami Yesus. Glory bagimu. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup apa yang terbaik buat kami pulihkan Tuhan. hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau
Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekarang kita mau bilang sama Tuhan, Kau lebih tahu, yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur bahwasannya Engkau adalah Allah kami yang maha tahu, yang lebih mengetahui apa yang kami butuhkan, apa yang terjadi pada hidup kami, dan kami berterima kasih karena Tuhan Engkau senantiasa mau menyatakan kasih-Mu, mau menyatakan kuasa-Mu, mau menyatakan pertolongan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwasannya pujian kami naik di hadapan hadirat Tuhan, menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kami memuji Tuhan dan menyukakan hati Tuhan, kami percaya sekaliannya kami diberkati, dijamah, dilawat, dan dicurahkan damai oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon supaya Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Dan berilah kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan sehingga hidup kami semakin hari serupa segambar dengan Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kami boleh kenal Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami, berilah kami kekuatan untuk hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sementara firman Tuhan disampaikan, biarlah firman Tuhan disampaikan di dalam kekuatan kuasa daripada Roh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sambut firman Tuhan, haleluya. Semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama mengatakan amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tema kita pada saat ini diambil dari Lukas 19 ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-10. Namun demikian saya akan bacakan Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca ke-10 ayat ini dari Lukas pasal 19. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat 10 sekali lagi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini dikisahkan bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada Sakeus sesuatu yang sebenarnya Sakeus
tidak layak untuk dia menerima, ya, tidak layak untuk didapatkan oleh Sakeus, dan Tuhan Yesus memberikan, yaitu kehormatan untuk menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya Sakeus. Nah, dalam pembahasan ini dijelaskan Sakeus adalah seorang pemungut cukai, dan pemungut cukai dianggap orang-orang sebagai seorang yang rendah. Ya, kenapa rendah? Karena pemungut cukai ini disebut sebagai seorang yang berkhianat sebenarnya. Nah, pemungut cukai mengambil uang rakyat, ya, bangsa Israel, dan kemudian memberikannya kepada pemerintahan Roma yang pada waktu itu menjajah bangsa Israel. Jadi pemungut cukai ini adalah orang Israel, tapi kemudian mereka memungut cukai dari masyarakat, dan kemudian dalam memungut cukai itu kadang-kadang pemungut cukai ini bisa memungut lebih banyak. Itu sebabnya tadi dikatakan oleh Sakeus, kalau ada yang telah kuperas, kukembalikan. Kalau misalnya aku telah memeras berapa kali lipat, aku kembalikan berapa kali lipat. Kira-kira begitu, ya. Di dalam ayat yang ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi memang begitulah pekerjaan pemungut cukai. Memungut cukai, pajak, kemudian melebihi apa yang sudah ditetapkan, dan itu untuk dirinya sendiri, dan kemudian diserahkan juga kepada orang Romawi atau bangsa Romawi. Nah, bangsa Romawi pada waktu itu sekali lagi yang sedang menjajah bangsa Israel. Itu sebabnya pemungut cukai begitu dibenci oleh orang Israel. Sekali lagi, pemungut cukai ini adalah orang Israel sendiri, tapi menjadi kaki tangannya penjajah. Seperti itu. Nah, persis seperti bangsa kita pada zaman Belanda, ada orang-orang yang berkhianat. Sehingga kemudian mereka memberitahukan di mana pahlawan-pahlawan itu bersembunyi, dan kemudian Belanda tangkap dan asingkan. Ada yang ditangkap dan dibunuh. Kira-kira begitu. Jadi pengkhianat ini sebenarnya sangat dibenci. Itu sebabnya dalam pandangan orang Israel, pemungut cukai itu adalah satu pekerjaan yang sangat rendah, dan orangnya dianggap menjadi rendah. Kira-kira seperti itu. Nah, itu terlihat dari sikap orang-orang Yahudi ketika Yesus kemudian makan atau masuk dan makan di rumahnya Sakeus dalam ayat yang ke-7. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, begitulah sikap orang Yahudi terhadap para pemungut cukai. Dan sekali lagi, pemungut cukai ini sebenarnya orang Yahudi sendiri. Tapi karena mereka menjadi kaki tangan penjajah, sebabnya mereka begitu dibenci. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, namun kita dapat melihat, kita dapat menemukan Tuhan Yesus memilih untuk masuk ke rumah orang yang terburuk dari yang terburuk. Itulah Sakeus, pemungut cukai. Jadi ini menjelaskan tentang maksud Yesus di dalam ayat yang ke-10 tadi, yaitu sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kita akan melihat beberapa pertanyaan yang kita perlu renungkan tentang anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pertanyaan pertama yang kita merenungkan, mengapa disebut yang terhilang? Siapa yang terhilang? Sudah pasti yang disebut dengan di dalam ayat 10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berarti yang hilang di sini adalah manusia, umat manusia. Nah, mengapa disebut umat manusia terhilang? Mengapa disebut umat manusia hilang? Nah, karena Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita lihat Alkitab, disebut manusia terhilang karena manusia tidak taat kepada perintah Tuhan. Kenapa tidak taat kepada perintah Tuhan? Karena Tuhan berikan perintah, ya tidak ditaati, seperti itu. Dan karena tidak taat perintah Tuhan, maka jatuh dalam dosa. Karena jatuh dalam dosa, maka kehilangan kemuliaan Allah. Karena kehilangan kemuliaan Allah, maka firman Tuhan katakan manusia mengalami kebinasaan kekal, kematian kekal selama-lamanya. Saya bacakan beberapa ayat ya, dalam Kejadian 2 ayat 16.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Pada saat engkau makan, engkau akan mati. Kemudian Kejadian 3 ayat 1, ini bicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Dikatakan dalam firman Tuhan ini, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Kenapa bersembunyi? Karena mereka melanggar perintah Tuhan. Dan karena melanggar perintah Tuhan, atau karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, mereka jatuh dalam dosa, akibatnya mereka takut untuk bertemu dengan Tuhan. Roma 3:23 berkata demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, yaitu kematian kekal. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sejak manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi dengan manusia? Firman Tuhan katakan manusia hidup untuk dirinya sendiri. Manusia tidak peduli kepada Allah sang penciptanya. Ya, saya baca Roma 3 ayat 18, ayat 10 sampai 18. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai mereka tidak kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, ini adalah gambaran yang terjadi pada manusia karena tidak taat kepada perintah Allah di Taman Eden dan karenanya jatuh dalam dosa. Dan karena jatuh dalam dosa maka manusia kehilangan kemuliaan Allah dan manusia kehidupannya tidak lagi hidup untuk Tuhan, tidak lagi hidup untuk tujuannya Tuhan, tapi manusia kemudian hidup untuk dirinya sendiri, menjadi egois, tidak mencari Tuhan, tidak hidup menyenangkan hati Tuhan, mulutnya penuh dengan sumpah serapah, jalan-jalannya penuh dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, manusia diperbudak oleh dosa dan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ini yang disebut dengan manusia terhilang. Ini yang disebut dengan manusia yang terhilang. Nah, sekalipun manusia ingin hidup dalam kebenaran, manusia tidak bisa hidup dalam kebenaran. Sekalipun manusia ingin bebas dari perbudakan dosa, manusia tidak dapat membebaskan dirinya dari perbudakan dosa. Hanya Allah dalam Kristus Yesuslah manusia bisa mengalami pembebasan daripada perbudakan dosa. Amin Bapak Ibu. Dan kita puji Tuhan oleh karena kita telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, pertanyaan kedua yang kita perlu merenungkan.
Apa yang dilakukan Allah terhadap manusia yang terhilang dalam mencari dan menyelamatkan ini? Apa yang dilakukan Allah terhadap manusia yang terhilang dalam mencari dan menyelamatkan? Ketika dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa yang dilakukan Allah? Nah, Allah tahu bahwa manusia tidak dapat membebaskan dirinya dari perbudakan dosa. Dan tidak dapat membebaskan dirinya juga dari kebinasaan kekal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah Yesus yang sekarang kita sedang merayakan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Inilah yang dikerjakan Allah. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Begitulah caranya Allah mencari, menyelamatkan manusia yang hilang. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Pertanyaan yang berikutnya adalah, apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap manusia yang terhilang dalam mencari dan menyelamatkan yang hilang, manusia yang hilang? Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesus Kristus, apa yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan manusia yang hilang, untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang hilang? Nah, Yesus Kristus, sang anak tunggal Allah Bapa, mencari dan menyelamatkan manusia yang hilang dengan cara bagaimana? Mari kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jemaat Tuhan, Yesus Kristus yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Pertama. Berikutnya, Yesus mengosongkan dirinya. Berikutnya, Yesus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Berikutnya, Yesus merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan puncaknya mati di kayu salib. Dan mati di kayu salib itu sebenarnya merupakan hukuman bagi seorang penjahat kelas kakap. Jadi semua dosa umat manusia di seluruh dunia ini, sejak Adam sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, ditimpakan kepada Yesus, dan Yesus pikul itu di kayu salib. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, begitulah Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, bagaimanapun jahatnya manusia itu, kata firman Tuhan, yang digambarkan tadi seperti Sakeus, Yesus Kristus tetap mengasihi mereka. Dan Yesus Kristus ingin mereka menerima anugerah keselamatan. Asalkan yang keempat, bagaimana supaya manusia yang telah hilang kemudian beroleh anugerah keselamatan, beroleh hidup kekal, dan tidak mengalami kebinasaan kekal. Yang keempat, ya. Nah, itulah dengan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, kata kuncinya, percaya. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya ada orang yang tidak mau percaya. Artinya ada orang yang tidak mau percaya. Tapi puji Tuhan, semua kita yang hadir pada saat ini adalah orang yang mau percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Nah, Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, percayalah dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin.
Saya ingin kita berdiri bersama. Firman Tuhan belum selesai, masih ada satu poin lagi. Tapi saya ingin kita berdiri bersama. Kita ingin merespon poin yang keempat ini bersama-sama. Saudara tutup mata dan kemudian ikuti doa saya. Semua tutup mata, nggak ada yang tutup mata. Ya, jangan lihat kiri kanan juga. Saudara semua tutup mata dan kemudian ikuti doa saya. Nggak ada yang diam. Paling tidak saudara dengar suara saudara oleh telinga saudara sendiri. Ya, dan kemudian ikuti kata-kata ini. Ikuti doa saya. Bapak Ibu ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang menjadi manusia. Tuhan Yesus, Engkau menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Tuhan Yesus, aku datang merendahkan hatiku, mengaku bahwa aku berdosa. Tuhan Yesus, ampuni segala dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari masuk dalam hati dan hidupku. Menjadi raja, menjadi Tuhan bagiku. Tuhan, Engkau penguasa tunggal satu-satunya atas hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan segala kutuk dari pihak ayah dan dari pihak ibu atas kehidupanku. Dan aku terima berkat kehidupan kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak mengalami kebinasaan kekal. Aku beroleh hidup kekal. Dalam nama Yesus, aku bebas dari perbudakan dosa. Dan aku hidup untuk Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau telah ada dalam hati dan hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur, berdoa. Amin. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, yang terakhir. Pesan Kristus bagi kita dalam perayaan Natal ini apa? Dalam mencari dan menyelamatkan yang terhilang itu bagaimana? Pesan Kristus bagi kita dalam perayaan Natal ini, yaitu mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bagaimana kita mengerjakan itu? Apa pesan Kristus terkait hal ini bagi kita semua? Nah, Roma 10, saya bacakan Roma 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, pesan Kristus bagi kita dalam perayaan Natal ini, mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bagaimana kita melakukan itu? Berdasarkan kebenaran firman Tuhan Roma 10, 13 sampai 15, maka Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ingin kita mengerjakan, mencari, menyelamatkan yang terhilang. Kristus sudah rela mati di kayu salib. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus, mereka akan menerima kehidupan kekal. Mereka tidak akan mengalami kebinasaan. Tapi ada pertanyaan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, harus ada yang diutus. Siapa yang diutus? Pendeta? Enggak. Semua kita orang percaya diutus untuk memberitakan berita keselamatan ini. Amin. Ini pesan Yesus bagi kita semua pada malam hari ini. Semua kita, bukan hanya pendeta, tapi semua orang percaya dipesankan oleh Tuhan Yesus pada malam hari ini. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, itu berarti untuk bisa diutus,
Pertama, harus ada belas kasihan terhadap yang terhilang. Kalau kita tidak ada belas kasihan terhadap yang terhilang, kalau kita tidak ada belas kasihan terhadap orang-orang yang belum di dalam Tuhan Yesus, yang kalau dia mati kapan saja mengalami kebinasan kekal selama-lamanya. Kalau kita tidak ada belas kasihan terhadap yang terhilang, kita nggak bisa diutus. Nah, supaya bisa diutus, pertama kita harus memiliki belas kasihan. Amin Bapak Ibu. Maka berdoalah pada malam hari ini. Tahun demi tahun kita merayakan Natal. Tapi pada malam hari ini buat perayaan Natal menjadi spesial. Jangan pulang sampai engkau memanjatkan doa. Sampai kita memohonkan doa. Katakan kepada Tuhan dalam hati kita, Tuhan beri saya belas kasihan terhadap orang yang terhilang. Amin. Ucapkan itu dalam hatimu. Tuhan, aku ingin keluar dari ruangan ini, dipenuhi dengan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Betul kita ada pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan kesehatan, dan segala macam jenis pergumulan. Tapi semua jenis pergumulan ini tidak boleh mengikis belas kasihan dalam hati kita terhadap jiwa yang terhilang. Amin Bapak Ibu. Nah, untuk diutus terhadap jiwa yang terhilang, maka kita harus bermitra dengan Tuhan. Mengerti arti kata mitra ya? Bekerja sama dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa bermitra dengan Tuhan? Kita bisa bermitra dengan Tuhan melalui doa yang bertekun. Nah, Bapak Ibu yang sudah ikut Kersel mengerti maksudnya ini. Miliki target atau sasaran. Jangan sembarangan. Miliki target atau sasaran. Enggak tahu berapa lama. Dan kemudian mulai orang yang kita target. Selama ini kita kenal dengan istilah oikos. Orang yang kita target. Orang yang belum di dalam Tuhan. Yang kita target. Adalah orang-orang yang paling tidak dalam seminggu kita bertemu 3 kali. Kita bertemu 3 kali, itu bisa tukang sayur, itu bisa tukang langganan Grab kita, itu bisa teman anak sekolah kita, teman orang tua dari anak, orang tua dari teman anak kita, ya di sekolah yang kita selalu ketemu. Itu bisa tetangga kita. Kemudian doakan mereka dengan tekun. Begitulah caranya kita bermitra dengan Tuhan. Sebab begini Bapak Ibu, hanya Tuhan jugalah yang kemudian berkuasa menjamah hati orang tersebut. Jadi kita wajib hukumnya untuk bermitra dengan Tuhan. Dan kita minta Roh Kudus mengerjakan bagiannya. Yesus katakan kalau Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Maka kita perlu berdoa, Tuhan insafkan orang ini. Bahwa dia perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupnya. Kita harus panjatkan doa ini dengan tekun. Sampai kapan? Sampai kita melihat keselamatan terjadi atas orang itu. Itu bisa seminggu, bisa sebulan, itu bisa bertahun-tahun. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, supaya bisa diutus, pertama harus ada belas kasihan. Yang kedua harus bermitra dengan Tuhan melalui doa yang bertekun. Dan yang terakhir, supaya bisa diutus, maka kita harus ada pengorbanan. Seperti Allah Bapa berkorban, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Seperti Yesus berkorban, dia korbankan nyawanya. Amin Bapak Ibu. Berkorban. Jadi bagaimana Allah dan Tuhan Yesus Kristus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebenarnya ada pengorbanan. Bapa Sorgawi mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya. Mati di kayu salib. Yesus Kristus mati di kayu salib, korbankan nyawanya. Jadi yang ketiga, supaya kita bisa diutus, maka harus ada jiwa mau berkorban. Pertama, korban waktu untuk menjalin hubungan dengan orang yang belum di dalam Kristus.
kecenderungan kita adalah menjalin hubungan dengan yang kita sudah kenal. Menjalin hubungan dengan orang yang baik-baik, itu kecenderungan kita. Itu sebabnya ada komunitas ibu-ibu, kalau kita suka lihat di media sosial, mereka kumpul, makan bersama. Nah, sekarang coba mulai pikirkan bagaimana supaya dengan sengaja kita berkorban waktu untuk membangun hubungan. Ya, dengan target atau sasaran kita. Berkorban waktu untuk belajar. Belajar bagaimana kita bisa memberitakan Injil tanpa menyinggung perasaan orang tersebut. Oh, ada rupanya. Kita memberitakan Injil dan orang itu enggak tersinggung. Ada. Yang kita sudah belajar, beberapa kita sudah belajar. Ada tekniknya, ada caranya. Itu butuh pengorbanan. Berkorban waktu untuk belajar. Tidak simsalabim ala kadabra kita ngerti memberitakan Injil. Bahkan ada pendeta yang gak ngerti bagaimana caranya memberitakan Injil. Ya, kenapa begitu? Kenapa saya berkata begitu? Karena ada banyak pendeta yang gak memberitakan Injil. Dia dorong-dorong jemaatnya memberitakan Injil. Ayo beritakan Injil, beritakan Injil. Pendeta itu seperti gembala. Ya, domba yang melahirkan domba, gembala melahirkan gembala katanya. Sebenarnya itu betul, tapi di sisi yang lain itu sebenarnya dia bersembunyi dengan kalimat itu. Di belakang kalimat itu. Kenapa? Dia tidak ngerti sebenarnya bagaimana caranya memberitakan Injil tanpa orang tersebut tersinggung. Dan untuk itu kita perlu belajar. Di tengah-tengah kesibukan kita cari uang untuk kebutuhan makan minum kita. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan yang luar biasa, macet dan seterusnya di kota Jakarta. Tetapi di tengah-tengah keadaan seperti itu kita harus berkorban. Korban waktu untuk menjalin hubungan, korban waktu untuk belajar bagaimana kita bisa memberitakan Injil dengan baik dan benar. Itu butuh pengorbanan. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tentu saja kita perlu berkorban dalam hal keuangan. Amin. Amin. Itu sebabnya saya berdoa Tuhan berkati Bapak Ibu dalam usaha dan pekerjaan. Amin. Tapi setelah Bapak Ibu diberkati dalam usaha dan pekerjaan, jangan kemudian tumbuh kembangkan gaya hidup hedonisme. Punya ini, beli ini, kemana. Pikirkan sebagian uang yang Tuhan telah berkati kita melalui usaha dan pekerjaan. Kita korbankan itu untuk membangun hubungan tadi. Karena membangun hubungan itu butuh uang, butuh modal. Kita mesti ajak dia makan mie, kita mesti memberikan sesuatu kepada dia. Itu sebabnya saya begitu yakin dan begitu percaya Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu dalam usaha dan pekerjaan. Tapi dengan mindset ketika saya diberkati dan semakin diberkati dalam usaha dan pekerjaan, ada uang yang cukup bahkan limpah. Ini sebagian uang saya pergunakan untuk berkorban, membangun hubungan dengan target, dengan orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati kita. Supaya mereka bisa menerima anugerah keselamatan. Seperti kita telah menerima anugerah keselamatan pada malam hari ini. Itu adalah pesan Tuhan Yesus kepada kita dalam perayaan Natal pada saat ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dan sebagai kesimpulan, manusia yang hilang maksudnya manusia yang telah jatuh dalam dosa. Manusia yang telah diperbudak oleh dosa. Manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karenanya mengalami kebinasaan kekal. Manusia tidak dapat membebaskan diri dari perbudakan dosa. Tidak bisa membebaskan dirinya dari kebinasaan kekal. Itulah sebabnya anak manusia datang untuk menyelamatkan manusia yang telah hilang. Dengan cara, pertama-tama Allah mengutus anaknya yang tunggal. Dan kemudian anaknya yang tunggal itulah Yesus Kristus mengorbankan nyawanya di kayu salib. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pesan Kristus bagi kita di perayaan Natal pada malam hari ini adalah supaya kita pergi mencari menyelamatkan yang hilang dengan cara miliki belas kasihan, bermitra dengan Allah melalui doa-doa untuk orang yang terhilang, dan harus berkorban untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus memberkati kita.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, meteraikan ini bagi kami sekalian. Dan kami hamba-Mu berdoa untuk semua kami yang hadir pada saat ini. Biarlah anugerah berkat Tuhan dicurahkan, dinyatakan kepada kami sekaliannya. Hamba berdoa supaya Tuhan di dalam perayaan Natal ini kami boleh menangkap pesan Kristus bagi kami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan hamba menyerahkan semua kami yang hadir pada saat ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Dan selanjut daripada ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bersama mengatakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Gimana Bapak Ibu, diberkati? Amin. Kita mau masuk ke dalam perayaan Natal kita. Kita mau sama-sama bernyanyi Holy Holy Night. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long way the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. For all your needs, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine. Saya akan memanggilkan untuk pengurus gereja boleh maju ke depan. Yang pertama, Bapak Pendeta Diaspora Padang selaku Gembala Sidang di tempat ini. Yang kedua, Ibu Femi Lumowa. Yang ketiga, Bapak Suwandi. Yang keempat, Ibu Mita. Yang kelima, Bapak Sujasman Gunawan. Yang keenam, Ibu Anneke. Saya turut mengundang Ibu Lydia untuk maju ke depan. Bapak Pendeta Jimmy Legi untuk maju ke depan. Saya turut mengundang untuk Bapak Denny Pramana dan Ibu Penny selaku istri untuk maju ke depan. Saya juga mengundang untuk Bapak Dolar Mulyadi beserta istri Ibu Maria untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama menyalakan sebuah lilin. Senter yang sudah dibagikan. Bapak Ibu boleh untuk senternya yang sudah disiapkan di dalam kantong untuk kita sama-sama menyalakan. Silakan boleh dinyalakan Bapak Gembala dan Ibu. Dan saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memulai lagu ini dari awal. Oh, night divine, oh, night divine,
stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error blindly, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa bersama untuk keluarga kita, untuk teman kita, orang-orang yang kita kasihi yang belum menerima anugerah keselamatan dalam kehidupan mereka. Mari masing-masing kita bawa mereka di dalam doa kita pada saat ini. Jadikan perayaan Natal pada malam hari ini menjadi perayaan Natal yang sungguh mengesankan hati Tuhan. Karena Kristus telah datang ke dunia ini dengan satu tujuan, mencari, menyelamatkan yang terhilang. Dan mari kita mempersembahkan orang yang belum di dalam Kristus, orang yang belum menerima anugerah keselamatan dalam Kristus, kepada Kristus melalui doa kita pada malam hari ini. Supaya mereka kemudian mengalami anugerah keselamatan, kehidupan kekal. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Maha besar Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur untuk malam ini. Kami sungguh bersyukur untuk malam ini, untuk saat ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk teman kami, keluarga kami, saudara-saudara kami yang belum menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Kami persembahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia, Engkau telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa supaya Roh Kudus, kami patahkan ilah zaman yang membutakan mata rohani mereka. Sehingga mereka tidak mengenal atau tidak menyadari bahwa mereka butuh Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Roh Kudus, insafkan mereka.
Insafkan mereka bahwa mereka sangat-sangat membutuhkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Sehingga kemudian mereka beroleh anugerah keselamatan, tidak mengalami kebinasan kekal selama-lamanya. Terima kasih, buatlah Tuhan skenario pengaturan, sehingga kemudian ya Tuhan, mereka boleh mendengarkan Injil. Mereka diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa. Pakai kami Tuhan, pakai setiap kami yang hadir pada saat ini untuk kemudian melangkahkan kaki kami, memberitakan Injil kepada mereka. Pakai kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu dan berikan kepada kami hikmat kuasa untuk kemudian bisa berinteraksi, untuk bisa membangun hubungan, untuk bisa menyampaikan tentang Yesus Kristus kepada mereka. Inilah kami Tuhan, inilah kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan kesempatan ini kami juga berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, dalam beberapa bulan ke depan, kami masyarakat Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi, memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota legislatif di tingkat DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, dan kemudian memilih DPD atau wakil rakyat dari provinsi di mana kami berada. Tuhan tolong supaya kemudian terpilihlah di dalam nama Tuhan Yesus pemimpin pertama-tama yang takut akan Tuhan, pemimpin yang fokus untuk bagaimana membuat Indonesia makin maju, bagaimana masyarakat boleh bisa menikmati harta kekayaan alam yang begitu melimpah-limpah. Tentunya dibutuhkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang bisa mengelola harta kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa ini, dan kemudian karena dikelola dengan baik, maka seluruh warga masyarakat Indonesia bisa menikmatinya. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekabaran Injil, berkati seluruh sinode gereja, supaya terus bersatu hati untuk mengabarkan Injil. Oleh karena itu, berkatilah Tuhan upaya yang dikerjakan, pekabaran Injil terhadap suku-suku yang belum terjangkau, supaya juga bisa dikerjakan. Berkati sumber dana, sumber daya. Demikian kami juga berdoa untuk sinode gereja sidang jemaat Allah di Indonesia. Berkati mulai dari majelis pusat, badan pengurus pusat, berkati seluruh gembala sidang, seluruh pelayan Injil, dan seluruh gereja setempat, seluruh jemaat Tuhan di gereja sidang jemaat Allah Indonesia. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, dan pada akhirnya berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, berkati semua kami yang hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan melalui perayaan Natal ini kami semakin menangkap isi hati Tuhan dan mengerjakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau ada anggota keluarga kami yang sakit pada saat ini, kami berdoa, Engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anggota keluarga kami yang memiliki pergumulan, permasalahan, kami berdoa, biarlah Engkau memberkati mereka. Tolong supaya kemudian mereka bisa mengalami kelepasan, pembebasan daripada segala pergumulan kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan mengakhiri rangkaian ibadah ini, dan kami berdoa supaya kemudian ketika kami pulang dari tempat ini, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami kemudian tiba di rumah kami dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Sepanjang minggu ini kami serahkan masing-masing kami, usaha pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Buatlah kami berhasil dalam apa yang kami kerjakan. Jauhkan kami dari mara bahaya, segala tulah dan malapetaka, bahkan segala niat jahat orang. Yang terbaik daripada Tuhan saja yang kami boleh nikmati, alami di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Semua yang telah ambil bagian dalam pelayanan, kami berdoa Engkau memberkati. Terpujilah nama Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri kebaktian perayaan Natal kami pada saat ini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta sukacita yang melimpah
persekutuan yang manis erat di dalam Allah Roh Kudus menjadi milik kita sekaliannya, pribadi lepas pribadi, saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita sekaliannya di angkasa yang permai. Haleluya, semua kita yang percaya kepada Tuhan bersama mengatakan amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh silakan untuk kembali duduk. Mungkin Pak Dias boleh berdiri dulu di sini bersama dengan Ibu Femi untuk di depan. Untuk di depan. Pengurus gereja boleh silakan duduk. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Panjang umurnya, kuat imannya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, kuat imannya, kuat imannya, kuat panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, kuat imannya, kuat imannya, kuat imannya. Boleh Om Dias satu dua kata untuk di umur yang baru. Bener, Baik. Saya salah. Terima kasih untuk semua perhatian dari jemaat Tuhan, pengurus gereja dan jemaat Tuhan, tentu juga kepada panitia ya. Terima kasih buat perhatiannya. Tepat pada tanggal 11 Desember kemarin usia bertambah dan sekarang telah menjadi 51 tahun, sudah setengah abad. Dan terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi saya secara pribadi, tentu saja bagi keluarga dan juga bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan saya sadar betul bahwasannya kalau saya boleh ada sebagaimana ada sampai pada saat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, bukan kuat dan gagah, tapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya juga terus minta bantu doa supaya kemudian dengan ditambahkannya umur, Tuhan juga kemudian tambahkan hikmat bijaksana dalam mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa buat Bapak Gembala Sidang kita yang berulang tahun ke-51 pada tanggal berapa ya? 11 Desember. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur untuk berkat dan anugerah Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun secara gereja, secara khusus bagi keluarga Gembala Sidang kami, dan lebih khusus lagi Bapak bagi Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Diaspora Padang yang saat ini merayakan ulang tahunnya yang ke-51. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami tahu bahwa Tuhan sendiri yang sudah menuntun perjalanan hidupnya sampai dengan saat ini. Di dalam dia melangkah setahap demi setahap untuk melakukan pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan dia kepada Tuhan terus menerus. Biarlah kasih karunia, hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan terus menuntun kehidupannya secara pribadi, secara berkeluarga, maupun di
dalam perannya sebagai gembala sidang di tengah-tengah di mana dia menggembalakan jemaat ini. Bapa di dalam surga, kami mohon biarlah Tuhan sendiri akan terus-menerus menambahkan pengalaman-pengalaman yang baru di dalam pelayanan dia, karena kami tahu itu adalah kekayaan yang Tuhan berikan kepada kami yang membuat kami terus-menerus kuat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan keluarga ini kepada Tuhan, untuk Pak Dias, untuk Ibu Femi sebagai Ibu Gembala maupun kedua anaknya Vira dan Michael. Tuhan memberkati mereka, keberadaan mereka di tengah-tengah lingkungan dimanapun mereka berada. Kami berdoa biarlah Tuhan terus-menerus memberkati mereka sebagai alat-Mu untuk terus-menerus mengangkat terang Injil itu supaya dapat bercahaya kepada mereka-mereka yang belum mengenal Engkau. Bapa di dalam surga, kami sebentar mau merayakan kebaikan Tuhan melalui perayaan ini. Berkati percakapan kami, fellowship kami. Tuhan memberkati kami. Kami tahu bahwa sukacita mereka adalah sukacita kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Amin. Boleh Om Dias untuk meniup lilinnya? Dan juga sebagai harapan setelah tutup. Meniup lilinnya. Yeah. Boleh Blackman untuk membantu untuk menggeser mejanya. Jangan duduk dulu Om dan Tante Femi. Kita akan memberikan, ada sebuah kado dari bagian umum yang diwakilkan oleh Bapak Sujasman. Oh iya, Pak Denny Pramana. Oke. Karena belum itu, kita akan memberikan dari tim tamborin, ada sebuah kenang-kenangan buat Pak Gembala kita. Silakan difoto dulu. Selanjutnya ada lagi kado dari pasangan baru. Tim musik, yang diwakilkan oleh pasangan baru. Bapak Suhandi. Pasangan baru tahun ini. Bukan. Ada kado juga dari kamu wanita. Boleh, yang diwakilkan Oma Lydia. Haleluya. Oke, selanjutnya dari Departemen Persekutuan, Bapak Sujasman, boleh untuk memberikan. Oke, boleh silakan kembali. Kembali duduk. Bapak Ibu, dari sekian rangkaian ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu jangan lupa untuk jabat kiri kanannya, katakan Merry Christmas dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Selamat Natal. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita menyanyikan. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Bagi pelayan Tuhan, jangan pulang dulu ya. Salam bagimu sekarang.
Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Woo! Selamat Natal Bapak Ibu sekalian. Selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Boleh pengurus gereja maju ke depan untuk foto bersama. Untuk foto bersama dengan kami. Ayo pengurus gereja. Boleh foto bersama kami orang-orang kimono. Orang-orang Jepang. Iya siap. Bapak Ibu pengurus untuk maju ke depan, kita mau foto bersama dengan Bapak Gembala kita. Pengurus gereja, Ibu Bapak.